Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga terima kasih. Aku senang banget memang bisa. Emang MX aku pengen banget ngobrol. Aku dari tadi tuh bingung gitu dengerin gitu sambil dengerin sampai aku sendiri tidak bisa menentukan watakku sendiri. Iya. Itu yang aku lagi pikir gimana gitu cara. Tadi juga sama Anissa juga ya seperti kan watak kita apa terpengaruh apa dari itu yang benar sampai sekarang tuh belum ngerti gitu. Jujur suamiku kurang komunikasi gitu. Jadi kadang-kadang kita nih udah semangat nih Bu Aisyah. Ketemu ngomong gini udah di otak nih udah gitu. Pas berhadapan dia jeder, kita yang ada enggak gitu sih. Jadi kita bingung gitu kan. Yang ada blank apa yang menyampaikan. Jadi gimana ya, pengen belajar lebih mempelajari watak kita dulu sendiri sampai kita bisa paham watak dari suami sendiri itu seperti apa dan apakah memang iya ada latar belakang yang mempengaruhi itu yang kuat itu apa mungkin bisa berubah atau seperti apa. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Kak Inas. Boleh dilanjut dengan Ibu Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Ini menyambung ibunya yang depan. Bu Ina. Saya itu punya karakter atau sifat ya. Kalau dari rumah itu kepinginnya nanti aku nggak mau ngomong apa-apa. Mau sama teman, mau di ruang rapat, misal di pengajian ataupun gitu. Aku dari rumah mau diem aja. Aku nggak mau ngomong. Udah dari hati udah diem. Pokoknya diem. Diem gitu. Tapi ketika sampai nggak tahu kayak ada yang mendorong ngomong aja. Dan nggak cuma dari diri sendiri yang tiba-tiba ngomong ternyata sampai A sampai Z gitu. Teman-teman juga mendukung. Udah kamu aja. Nah, nanti kembali lagi di rumah. Kok aku ngomong gitu ya? Begitupun dengan sifat pemarah. Kok tadi aku marah ya sama ayah? Kenapa ya gitu? Kok tadi aku kesel ya sama dia? Itu capek luar biasa untuk mengontrol itu tuh bagaimana caranya. Aku capek benar. Jadi capek sendiri. Aku kepengennya diem, tapi kok aku tadi ngomong ya? Kok tadi aku emosi ya? Kenapa? Begitu juga dengan anak, dengan siapapun. Aku kayak gitu. Gimana caranya untuk mengontrol diri? Terkadang orang lagi emosi kita tampung. Kita jadi emosi juga, pusing gitu. Terkadang orang sedih, aku yang nangis. Kalau senang kita bahagia, ya pasti kita ngerasa senyum apa segala macam. Nah ya itu yang belum aku bisa ngontrol diri, aku kayak capek banget ya. Jadi aku tuh harus gimana? Gitu. Berarti tadi Ibu sebetulnya dari rumah nggak mau bertanya sebetulnya. Bener, aku dari tadi. mau diem. Pas di sini langsung tergelitik. Aku cuma diem aja. Kamu aja yang tanya. Ini juga dari tadi nanya juga bisa berhenti juga Bu. Lama-lama kebongkar terus. Tergelitik. Iya. Aku dukung. Ya udah gitu aja Ustazah. Makasih sama Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi ya, kita istilahnya mengidentifikasi watak kita memang harus ada tekniknya. Kalau di teman-teman psikologi ada alatnya untuk mendeteksi. Alatnya walaupun sederhana, hanya form pertanyaan kita isi. Dengan syarat isinya spontan. Ya, kalau dipikirin suka ini bukan yang asli dari sini. Karena program ini program asli sebetulnya dari sini. Dan biasanya syarat mengisi tes itu kita mengingat waktu usia kita lebih muda. Karena kalau usia kita sudah di usia sekarang itu sudah penuh di otaknya watak bawaan dan watak pembelajaran. Kita belajar karena macam-macam, dipengaruhi teman kah, dipengaruhi pasangan. Nah, jadi di usia tua ini makanya kadang-kadang suka bingung saya watak yang mana, ya, yang bawaan atau pembelajaran. Kalau yang masih waktu lebih muda itu jelas yang mengkontrol perangai kita, perilaku kita adalah watak bawaan. Makanya tadi Mbak Tika ceritakan, saya tanya anaknya umur berapa? 6 tahun. Itu masih sangat jelas watak bawaan yang mengkoordinir perangai dia, perilaku dia, cara berpikir, cara berperasaan dan sebagainya. Bahkan cara pilih baju dan sebagainya gitu.
Ya, waktu kecil mungkin nanti kita merasa gitu, oh waktu kecil aku selalu mau pakai baju matching-matching aja. Tapi sekarang udah 50 tahun ke atas apa aja deh gitu ya. Nah, itu namanya watak pembelajaran gitu ya. Nah, jadi nanti ada kuisnya memang. Terus kalau kondisi mau cepat, nggak mau detil karena kita kadang-kadang nggak sempat ke psikolog kan misalnya ya. Atau nggak ada waktu, biasanya kita di dalam seminar biasa atau workshop sederhana, ada namanya kuis cepat. Kuis cepat juga sederhana sekali. Ya, saya biasanya minta peserta yang mau mendeteksi wataknya, coba bayangkan kembali ke usia SD. Usia sekolah dasar, oke? Nah, kalau sudah membayangkan kita sebagai sekolah dasar, terus ya saya kasih pengumuman bahwa kita pekan depan mau bikin teater. Sandiwara lah kalau bahasa lama ya. Iya benar. Atau bahasa lama lagi, fragmen. Ya ampun belum lahir. Ya, nah teman-teman ya anak teman-teman yang peserta ini sudah membayangkan dirinya SD, diminta untuk memilih peran. Ya, biasanya saya kasih apakah mau jadi sutradara, penulis skenario, penonton atau pemain. Ya, masing-masing pilih 2 peran. Tapi ingat ya waktu masih kecil ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kadang-kadang 4-4-nya kita mau. Iya betul. Karena 4-4-nya itu sudah ada 2 yang memang watak dasar, 2 pengaruh. Tapi waktu kecil, waktu SD misalnya terserah mau kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD itu kan masih murni watak dasar. Gitu. Nah sekarang oke, saya kembalikan. Ya, ada 4, mau jadi sutradara, penulis skenario, penonton atau ya artisnya. Ayo silakan pilih. Pilih 2, ya 3. pilih 2 dari 4 ini. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa? Coba. Ingat waktu SD. Langsung ya. Ingat waktu SD, ya. Waktu SD. Misalnya nih waktu SD nih, ya, usia SD. Kepengennya apa? Jadi apa? Pilih aja. Sutradara. Saudara. Jangan penonton itu bukan jelek ya. Karena penonton itu kan, ya justru teater ini untuk penonton. Kalau nggak ada yang nonton, buat apa ada teaternya? Gitu. Itu semua bagus semuanya. Pemain, Semua bagus. sutradara, penulis atau penonton. Dan teaternya pekan depan, yang tidak waktu lama untuk latihan gitu. 1, 2, 3, oke. Pemain, penonton, Mimi, Oke, pemain penonton. pemain penonton, oke. Bunda apa Bunda? Ini kan colek-colekan kayaknya sebelah. Bunda pemain penonton? Baik. Main sutradara lagi. Pemain sutradara. Ya udah. Ya, Kan yang cepat aja, yang cepat ya Bu ya. Yang cepat. Tapi SD ya? Waktu SD. Iya. Iya, waktu SD. Oke. Ya. Dan ingat karena ini kuis cepat, akuratnya cuma 80%. Ya, karena kuis cepat kan. Kalau mau lebih akurat lagi kita datang ke psikolog. Dia ada tools memang yang untuk kita isi dan itu sekitar setengah jam, 1 jam. Itu lebih akurat lagi bisa 90% gitu, ya. Karena biasanya kadang-kadang bukan salah watak, ya kita salah milih aja tadi. Buru-buru. Buru-buru. Nah, iya. Iya, kalau saat itu kita masih terpengaruh dengan ilmu yang ada di sini. Kita rajin taklim aja, ya watak kita sudah dibentuk. Udah nggak ketahuan lagi kayu atau batu, kayu tapi sudah semua hampir jadi meja, gitu. Iya, bahkan mejanya ditutup taplak. Jadi kita nggak tahu itu mejanya meja kayu, meja batu atau meja plastik. Karena kita sudah tutupi ya pelajaran-pelajaran prinsip-prinsip kehidupan gitu. Makanya kalau mau tahu ya yang ditutupin ini meja yang buatan dari bahan dasar apa, nah itu harus kita waktu di awal. Karena kan sebelum dipakai meja kan meja itu kan yang kelihatan banget dari watak apa ya. Nah diberi taplak itu istilahnya kita sudah punya baju, kita sudah punya baju takwa. Ya, jadi kalau punya baju takwa mau watak sutradara takwa. Ngatur tapi sudah bertakwa. Ngaturnya sudah tidak kasar. Sudah tawadu. Ya, sudah tawadu gitu. Ya, orang damai yang bertakwa. Ya, orang pemikir yang bertakwa. Orang yang pembicara yang bertakwa. Ya, sudah bisa menempatkan belum saatnya aku bicara, jangan ngomong. Kan gitu. Gitu. Nah, udah dapat tadi? Sudah 4 pilihan 2? Nah, biasanya orang yang pilih sutradara biasanya ya 80% kemungkinan ya, saya katakan kemungkinan karena ini kuis cepat.
Program yang di sini program hasrat mengatur. Selayaknya namanya sutradara. ya sebagaimana sutradara gitu kan. Nah, kalau orang yang pilih penulis skenario, ini kemungkinan besar wataknya adalah pemikir, detil ya. Kalau orang yang pilih penonton, ini yang biasanya pengamat, hasratnya damai, atau kalau bahasanya Hippocrates itu pragmatis ini. Yang sutradara koleris, penulis skenario melankolis, penonton pragmatis. Yang tadi pemain, tapi ingat ya tadi saya bilang 1 minggu. Karena ada watak mau jadi pemain yang latihannya lama. Itu penulis skenario. Introvert itu tipe yang selalu kepengen gitu, saya nggak mau ngomong apa-apa nanti di luar gitu ya. Itu siapapun, baik laki-laki sama perempuan. Nah cuman bedanya perempuan introvertnya beda sama introvert laki-laki. Kenapa? Perempuan punya lokasi bicara yang Allah berikan di 2 tempat. Potensi ini potensi yang Allah berikan. Pada perempuan itu potensinya antara 16.000 sampai 24.000. Terdiri kata, vokal, dan gerakan. Ya, laki-laki 5.000 sampai 9.000 aja. Jadi laki-laki ekstrovert itu cuma 9.000 ngomongnya. Tetap lebih kalah dibanding perempuan introvert yang 16.000 gitu. Ya, jadi bukan berarti kita menjadi introvert, dari introvert menjadi ekstrovert, bukan. Introvert punya 16.000. Karena ada penelitian perempuan kalau dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Kalau tadi pilihnya penulis skenario dengan penonton, atau penonton dan penulis skenario, inilah yang disebut introvert. Kalau pilihnya sutradara dan pemain tadi atau artis dan sutradara, inilah yang disebut ekstrovert. Ya. Kalau pilihnya tadi penonton dengan artis atau artis dengan penonton, disebut ambivert. Kalau pilihnya sutradara dan penulis skenario atau penulis skenario dengan sutradara, ini juga ambivert.